Baik, terima kasih Anda masih bersama kami Damai Saku dengan mengangkat tema sangat menarik sekali. Bagaimanakah kita mampu menjadikan anak-anak kita sebagai orang-orang yang bertakwa. Nah, pada saat ini tentu saja kita mengalami satu ujian yang sangat berat sekali, yaitu kehadiran teknologi gadget yang ternyata membuat anak kita lebih mengurus gadget daripada mendapatkan pembekalan agama. Disinilah pentingnya pesantren. Inilah yang akan dijelaskan oleh Ustadz Jumharudin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wahaba lana ala kibari abnaina wa banatina. Innahu sami'ud du'a. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Kiai Haji Abdul Muta'al dan juga Kiai Haji Asep, saya lupa ini, Asep Anom. Semoga guru-guru kita senantiasa di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa kepada host kita yang luar biasa Mas Agung. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Istiqomah Bulog. Di mana, Bu? Jati Melati. Semoga semuanya senantiasa diberkahi oleh Allah. Dalam waktu dekat pergi haji dan umroh. Anak-anaknya jadi anak-anak yang solihin dan solihat. Subhanallah. Tadi Mas Agung mengatakan bahwa anak itu adalah ujian terberat. Bahkan amanah terberat. Di dalam Al-Quran anak itu disebut fitnah, Mas Agung. Makanya saya suka sama fitnah. Wanita itu disebut fitnah, maka saya suka sama fitnah. Harta itu disebut fitnah, maka saya suka sama fitnah. Tidak mengapa kita memiliki fitnah, yang penting kita tidak dimiliki oleh fitnah itu sendiri. Subhanallah. Zaman sekarang sudah begitu, tidak ada tempat yang benar-benar steril dari fitnah-fitnah itu. Jangankan fitnah gadget, anak itu sendiri jadi fitnah, Mas. Belum fitnah gadgetnya, anak itu sendiri fitnah. Ada orang demi anak korupsi untuk nyenengin anak, beli moge, betul nggak? Beli mobil mereknya apa? Rubicon, demi apa? Anak, fitnah. Ada orang yang kemudian bakhil untuk bersedekah. Kenapa? Daripada dikasih untuk masjid, mendingan untuk dikasih anak. Tuh, fitnah jadi bakhil. Ada orang tua jadi pengecut untuk berjuang di jalan Allah, khawatir kepada anak-anak mereka. Betul apa betul? Jadi kita sulit sekali menghindari fitnah itu. Nah, karena itulah tadi Mas Agung mengatakan salah satu yang agak lebih steril dari fitnah adalah pesantren. Subhanallah. Bagaimana kita bisa melihat pesantren itu agak lebih steril dan mempermudah kita untuk menjaga qurrata a'yun kita. Karena anak itu adalah qurrata a'yun. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lilmuttaqina imama. Jadi pengen ke Mekah ya. Mudah-mudahan yang hadir sini dalam waktu dekat pergi haji dan umroh. Amin. Jamaah sekalian dan pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Allah menyebut anak itu qurrata a'yun. Seolah-olah Allah ingin mengatakan tidak mungkin orang itu bahagia. Meskipun pejabat, meskipun kaya,
jika anaknya tidak menjadi anak yang menyejukkan hati. Subhanallah. Maka orang yang hidupnya sederhana punya anak soleh lebih bahagia daripada orang kaya raya pejabat tapi anaknya tidak soleh. Setuju atau tidak? Nah, bagaimana menjaga qurrata ayun ini? Subhanallah. Kita kalau mencuci najis di tempat najis, kena lagi nggak? Kena lagi nggak? Maka kalau kita tidak mengeluarkan anak ini dari lingkungan yang buruk, lingkungan yang jahat, lingkungan yang negatif, harus kita pindahkan ke positif anak ini lingkungannya. Makanya waktu dapat anak, waktu ke tes kehamilan bilangnya apa kalau dapat anak? Positif. Subhanallah. Karena memang anak itu mestinya positif dan menjadi anak yang senantiasa positif. Kalau kita tidak tempatkan anak di tempat-tempat seperti pesantren, tempat-tempat baik, apa yang akan terjadi? Dicuci, kena najis lagi. Dicuci, kena najis lagi. Dinasihati, kembali lagi. Tapi kalau anak ini dipindahkan dari tempat yang kotor dan najis itu ke tempat yang bersih, kira-kira bagaimana? Akan terjaga, kemungkinan kebersihannya akan lebih, berarti akan lebih terjaga. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Rasulullah dulu ada fenomena pembunuhan anak hidup-hidup. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Ini pura-pura enggak hafal nih kelihatan jamaah. Surat At-Takwir, Bu. Idzas syamsu kuwirat. Wa idzal mau'udatu su'ilat, apabila anak dikubur hidup-hidup dibunuh. Maka nanti mereka akan ditanya, mengapa kalian dibunuh? Yang bunuh enggak ditanya. Saking bencinya Allah enggak mau nanya lagi. Itu dulu pembunuhan seperti itu. Tapi ayat Al-Quran ini luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Subhanallah. Dulu orang membunuh anak, kejam enggak? Tapi kata Allah, fitnah lebih kejam daripada membunuh anak. Dan saat ini banyak orang tua yang menempatkan anaknya pada fitnah. Dan itu adalah bukan cuma membunuh pikirannya, tapi membunuh akidahnya, membunuh akhlaknya. Maka ketika kita menempatkan anak-anak kita di sekolah-sekolah yang di situ tidak ada pendidikan agamanya, berarti kita telah menempatkan anak pada fitnah dan itu lebih kejam daripada pembunuhan. Udah habis nih waktunya nih. Masih ada sebentar lagi, Ustaz. Masih ada, subhanallah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kira-kira dalil yang membuat kita pesantren itu apa dalilnya ya Pak Ustadz? Ada dalilnya, Nabi Ibrahim. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Allah, lemas. Ya Allah, aku menempatkan keturunanku di sebuah lembah yang tidak ada tanaman, tidak ada penghuni. Subhanallah. Berarti aman gak tuh? Aman gak dari fitnah? Aman gak dari fitnah? Aman. Dan Nabi Ibrahim menempatkan supaya anak ini terjaga sholatnya. Dia tidak memikirkan tentang yang lain, tapi bagaimana sholatnya terjaga. Amin ya rabbal alamin.
Masya Allah, luar biasa. Jadi bagaimana kita menempatkan anak dalam lingkungan yang baik, salah satunya dengan pesantren, salah satu solusi untuk mendidik anak. Masya Allah. Dan tentunya sudah ada pertanyaan dari jamaah di sebelah saya. Assalamualaikum Bapak, dengan Bapak siapa Pak? Agus Saifullah. Bapak Agus, Iya. Silahkan pertanyaannya Pak. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Kiai, Bapak Ustadz atas kesempatan ini para jamaah Masjid Istiqomah yang berbahagia. Kalau kita lihat tadi memang secara idealnya itu ada suatu tempat fasilitas yang memungkinkan pendidikan anak itu bisa dilaksanakan secara baik. Tapi kita juga melihat bahwa kondisi yang ideal seperti ini tidak selalu ada. Nah, kiatnya bagaimana dengan kesibukan dari para orang tua yang saat ini jangankan gadget ya anak-anak, pada sisi orang tua gadget itu juga semakin mungkin menjadi sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja karena itu mungkin bagian dari lifestyle profesional dan sebagainya. Mungkin ada kiat-kiat untuk hal itu. Kemudian yang kedua adalah anak yang qurrata a'yun yang kita harapkan itu bagaimana sih kalau kita punya anak, tapi kan kita juga punya bapak, Pak. Punya orang tua kita. Kita kan masih juga sebagai anak dari orang tua kita. Apa hak dan kewajiban kita kepada mereka dan apa hak kewajiban anak terhadap kita gitu. Barangkali itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya luar biasa. Nah pemirsa kita akan dijawab oleh narasumber kita. Usai jeda sesaat lagi, jangan kemana-mana tetap bersama kami di Damai Indonesiaku.